Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azhar Al-Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dengan nomor NIM 1872150166. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Nisa, RP MPDE. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Pengertian ekonomi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau disebut dengan keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan baik untuk seluruh anggota koperasi maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Penyebaran organisasi koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial kita bisa jumpai di hampir di semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri Eropa Barat, namun kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara khususnya di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan setelah kesejahteraan dan bahkan dijadikan sebagai salah satu pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Pelopor-pelopor organisasi koperasi dari Rochdale misalnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan koperasi. Kebutuhan konsep teoritis dalam analisis pemecahan permasalahan perkoperasian dengan mempelajari esensi koperasi yang membedakan dengan organisasi lain yang bukan koperasi sehingga dapat ditetapkan berbagai kebijakan yang tidak menyimpang dari konsep koperasi yang sebenarnya. Tujuan utamanya yaitu anggota koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dalam arti ekonomi identik dengan pendapatannya. Yang kedua, ada aspek ekonomi lebih dominan dalam perkembangan organisasi koperasi dibanding aspek lainnya. Menurut Immanuel Kant, tidak ada praktek yang berhasil baik tanpa teori yang baik. Fakta menunjukkan organisasi koperasi hanya mencakup satu bagian dari semua kegiatan ekonomi, dan koperasi hanya akan hidup dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus. Nah, dalam situasi khusus, organisasi koperasi mempunyai tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding organisasi-organisasi lainnya. Arti penting ekonomi koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, sedangkan koperasi yaitu organisasi ekonomi di mana yang beranggota baik secara individu, kelompok sekaligus ada juga sebagai pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia rasional akan berpisah pada prinsip ekonomi, yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Di sini kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi koperasi, yaitu badan usaha koperasi yang dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa atau user. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lainnya yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, pembahasan ini dicantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Misalnya koperasi unit desa atau KUD, koperasi simpan pinjam, koperasi pelajar, koperasi mahasiswa, koperasi pegawai, dan koperasi pasar. Nah, tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan per anggota perkumpulan dan bukan memumpuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Kepentingan kebendaan yang menyebabkan anggota koperasi berhimpun adalah bagi produsen adanya keinginan menawarkan barang dengan harga setinggi mungkin. Bagi konsumen adanya keinginan untuk memperoleh barang sebaik-baiknya dengan harga serendah-rendahnya. Dan bagi usaha kecil, keinginan mendapatkan modal usaha dengan seringan-ringannya serta keinginan mempertahankan diri karena hanya mungkin bersaing dengan penanam modal yang lainnya. Nah, misalkan koperasi unit desa atau KUD pinjam koperasi, pelajar koperasi mahasiswa, dan koperasi pegawai negeri dan koperasi pasar ini adalah macam-macam bentuk koperasi yang berada khususnya di daerah kita, yaitu di Indonesia. Tujuan utama perkumpulan ini adalah memperhatikan kepentingan per anggota perkumpulan, sehingga bukan untuk menumpuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini bagi usaha kecil, keinginan mendapatkan modal usaha seringan-ringannya serta keinginan bertahan diri karena hanya mungkin bersaing dengan perusahaan besar bila mengadakan usaha bersama. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu perkumpulan koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.